3, Raja Ampat udah resmi jadi UNESCO Global Geopark. Ini status internasional yang mengakui nilai warisan geologi dan budayanya. Menurut gua ini kayak penjajahan kepada bangsa sendiri sih. Gua kasih tahu alurnya nih. Raja Ampat itu aset global yang nggak bisa diganti. Pendapatan pariwisata berkelanjutan itu justru lebih besar dan bisa terus-terusan. Ya, Menteri BUMN sama Menteri SDM tuh bisa lah duduk bareng nyelesain perkara ini. Atau jangan-jangan udah duduk bareng, tapi ngomonginnya malah cuma keuntungannya. Atau kalian tahu Raja Ampat kan? Surga dunia, surganya penyelam, diving spot terbaik di planet ini. Pemandangan bawah lautnya, pulau-pulau Kars yang menjulang tinggi. Gue rasa itu impian semua traveler. Tapi ada kabar yang kurang enak tentang Raja Ampat. Bahkan rame-rame di X #SaveRajaAmpat. Jadi kabarnya ada pertambangan nikel yang beroperasi di sana. Tapi justru malah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, khususnya biota laut. Di video kali ini kita bakal bahas pelanggaran apa aja yang terjadi di sana. Buat yang belum tahu Raja Ampat, kenapa tempat ini worth it banget buat dibela mati-matian? Kita flashback dikit ya. Raja Ampat itu ibarat supermarketnya alam bawah laut. Banyak banget ribuan jenis ikan. 75% spesies sekarang di dunia ada di sini. Lu bayangin, satu tempat doang tapi isinya lebih kaya dari sebagian besar lautan lain di bumi. Ada parimanta, penyu, hiu, sampai makhluk-makhluk kecil yang warnanya ngejreng banget. Kayak akuarium raksasa. Selain di bawah laut, di atasnya juga nggak kalah gila. Gugusan pulau-pulau Kars hijau yang menjulang dari air Toska jernih itu loh, yang sering kalian lihat biasanya buat wallpaper HP atau feed Instagram. Raja Ampat ini bukan cuma indah, tapi juga jadi model buat wisata berkelanjutan. Masyarakat lokalnya ikut menjaga, dan banyak resort yang fokus sama konservasi. Jadi kalau ke sana kita juga ikut kontribusi menjaga alamnya. Bahkan sejak 2023, Raja Ampat udah resmi jadi UNESCO Global Geopark. Ini status internasional yang mengakui nilai warisan geologi dan budayanya. Serta pentingnya konservasi di sana. Makin nambah lagi deh alasan kenapa tempat ini harus dijaga mati-matian. Bukan malah dieksploitasi. Nah, ini dia nih bagian yang bikin kita semua miris. Di balik semua keindahannya itu, ternyata ada monster yang mengintai namanya, tambang nikel. Pulau Gak dan sekitarnya, kalian pasti tahu #Raja Ampat lagi rame-ramenya digoreng sama netizen. Raja Ampat bukan tanah kosong. Tapi kali ini bukan cuma karena keindahannya, tapi karena banyak yang ngomongin tambang nikel di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Pulau-pulau ini lokasinya masih di dalam gugusan Raja Ampat. Nikel itu mineral yang lagi laris banget sekarang. Karena penting buat baterai kendaraan listrik dan industri baja. Nilainya tinggi banget di pasar global. Makanya banyak yang pengen nambang. Apalagi sekarang dengan maraknya kendaraan listrik di seluruh dunia, yang bikin nikel justru jadi komoditas yang paling dicari. Nah, masalahnya, penambangan nikel itu, apalagi dengan metode tambang terbuka, dampaknya ke lingkungan itu masif banget. Hutan dibabat habis buat buka lahan tambang. Nah, yang paling parah, tanah dan lumpur dari lokasi tambang itu kebawa air hujan dan langsung tumpah ke laut. Bayangin, laut yang jernih biru Toska itu sekarang keruh kecoklatan. Terumbu karangnya juga mati. Karena lumpur itu nutupin terumbu karang, ngeblokir sinar matahari. Karang butuh matahari buat hidup. Kalau ketutup lumpur, ya mati. Padahal karang itu rumahnya biota laut lain. Kalau karangnya mati, ekosistem hancur. Ikan-ikan pergi. Penyu nggak ada tempat. Ini benar-benar bencana buat keanekaragaman hayati Raja Ampat. Oke, sekarang pertanyaan penting, siapa sih yang nambang di sana? Dan kok bisa izinnya keluar di tempat sensitif kayak Raja Ampat? Perusahaan yang paling disorot itu adalah PT Gag Nikel. Nah, PT Gag Nikel ini statusnya anak perusahaan dari PT Antam Tbk. Yang mana PT Antam itu sendiri adalah BUMN atau badan usaha milik negara. Jadi bisa dibilang ini tambang yang dijalankan oleh perusahaan negara. Izin operasi produksi untuk PT Gag Nikel ini bukan baru kemarin sore dikeluarin. Izinnya terbit di tahun 2017. Bahkan kontrak karyanya itu udah sejak 1998. Jadi ini udah puluhan tahun. Pada tahun 2017, Menteri SDM dan Sumber Daya Alam Mineral yang menjabat adalah Bapak Ignatius Jonan. Beliau yang saat itu mengeluarkan IUP produksi ini. Pasti lu pada mikir, kok bisa dikasih izin? Nah, biasanya izin itu dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Perusahaan juga wajib punya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang disetujui. Mungkin saat itu di atas kertas mereka dianggap memenuhi syarat dan nampaknya bisa dikelola. Plus ada argumen bahwa lokasi tambang itu di luar zona inti wisata. Tapi yang jelas bukti di lapangan sekarang menunjukkan sebaliknya. Dampaknya nggak terkendali dan malah makin merusak lingkungan. Pertanyaan yang paling penting, kalau udah dari 2017, kenapa baru sekarang meledak di mana-mana?
Jadi yang paling getol bikin isu ini meledak adalah Greenpeace Indonesia dan Walhi Papua. Tapi siapa sih Greenpeace itu? Ceritanya Greenpeace itu kayak penjaga bumi. Mereka adalah organisasi lingkungan global yang kerjanya berjuang buat melindungi planet kita dari berbagai kerusakan. Intinya tuh Greenpeace bukan main-main, mereka serius banget sama isu lingkungan. Mulai dari perubahan iklim, perusakan hutan, polusi laut, sampai bahaya nuklir. Mereka terkenal dengan aksi-aksi yang kadang bikin kaget pemerintah, tapi damai sama kreatif. Tujuannya biar banyak orang dan perusahaan atau pemerintah sadar sama masalah lingkungan. Nah yang keren, mereka nggak mau terima duit dari pemerintah atau perusahaan. Biar suara mereka murni buat kepentingan lingkungan, bukan buat pihak-pihak tertentu. Mereka cuma mau ngandelin donasi dari individu-individu yang peduli. Singkatnya, Greenpeace itu suara lantang buat bumi yang selalu berusaha bikin kita semua lebih peduli dan bertindak demi kelestarian lingkungan. Mereka yang melakukan investigasi mendalam, ngambil video-video drone yang nunjukin kerusakan nyata itu. Terus mereka publikasiin besar-besaran di media sosial. Video-video lumpur yang tumpah ke Laut Biru Raja Ampat itu benar-benar kejadian yang ironis dan bikin orang langsung aware. Konten visual kayak gitu gampang banget viral. Masyarakat Indonesia sekarang makin peduli sama isu lingkungan. Jadi begitu ada bukti-bukti perusakan di tempat seikonik Raja Ampat, langsung dah jadi perhatian massa. Karena desakan publik yang masif ini, akhirnya pemerintah termasuk Menteri SDM dan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turun tangan dan merespon. Bahkan operasional tambang PT GAC Nikel sempat dihentikan sementara. Tapi dihentikannya kok cuma sementara ya, itu karena bakal dievaluasi dulu katanya. Bingung gua apanya yang mau dievaluasi, udah jelas-jelas itu pelanggaran. Tapi apa sih sebenarnya pelanggarannya? Dan kalau udah kejadian begini, siapa dong yang harusnya disalahin? Dan siapa yang bertanggung jawab? Nah, banyak yang belum tahu secara hukum sebenarnya apa aja yang dilanggar. Info ini penting banget. Aktivitas tambang di Pulau GAC itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi maksudnya itu pulau-pulau kecil dilarang untuk ditambang. Aturan ini jelas memprioritaskan konservasi dan pariwisata di pulau kecil, bukan pertambangan. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga udah negasin ini. Kalau secara fisik dengan adanya lumpur, terumbu karang yang rusak, hutan yang dibabat, ini semua bukti nyata bahwa emang sebenarnya ada pelanggaran dalam pelaksanaan AMDAL dan standar pengelolaan lingkungan di sana. Terus siapa yang paling disalahkan? PT GAC Nikel dan Antam yang paling disalahin. Karena mereka lah yang langsung melakukan operasional di lapangan dan menyebabkan kerusakan. Pemerintah KLHK dan SDM juga disalahkan. Karena dinilai kurang ketat dalam pengawasan selama ini dan baru bertindak setelah viral. Kebiasaan kalau nggak rame nggak kerja. Siapa yang bertanggung jawab? Ya PT GAC Nikel dan Antam juga. Dia juga bertanggung jawab penuh untuk memulihkan lingkungan yang rusak, remediasi dan reklamasi, dan mematuhi semua aturan. Terus kalau terbukti melanggar hukum, harus siap kena sanksi. Tapi susah sih, nggak mungkin kalau itu mah. Sebenarnya, Kementerian Lingkungan Hidup punya tanggung jawab penuh untuk menindak tegas pelanggaran, memberikan sanksi, kayak bisa mencabut izin, dan memastikan pemulihan lingkungan. Kementerian ESDM bertanggung jawab untuk mengevaluasi ulang izin yang udah ada dan memastikan kaidah pertambangan yang baik. Tapi sih harusnya mending di stop aja. Lagian Raja Ampat ini kan terkenal dengan pariwisatanya ya. Jadi jangan dicampur-campur sama tambang. Kalau menurut gua ini kayak penjajahan kepada bangsa sendiri sih. Gua kasih tahu alurnya nih, karena kan PT GAC itu adalah anak dari perusahaan PT Antam. Dan PT Antam termasuk bagian dari Mine ID. Jadi Mine ID itu singkatan dari Mining Industri Indonesia. Gampangnya mereka adalah holding BUMN di sektor pertambangan Indonesia. Tugas utamanya mengelola dan mengembangkan industri pertambangan di Indonesia secara terintegrasi dan berkelanjutan. Ibaratnya mereka ini induk dari beberapa perusahaan tambang besar milik negara, kayak PT Freeport, PT Timah, termasuk PT Antam ini. Nah, Mine ID ini termasuk salah satu dari 7 BUMN yang dikelola sama Danantara. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau Danantara ini salah satu fungsinya itu adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pertanyaannya, pertumbuhan ekonomi yang mana? Nyatanya Indonesia Timur cuma dijadiin sapi perah sama Indonesia Barat. Oke, ini dilema besar. Kalau tambangnya dihentikan, nanti pendapatan negara dari nikel berkurang dong. Terus kita produksi nikel dari mana lagi? Jujur ya, pendapatan dari satu tambang nikel di Raja Ampat itu nggak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang akan kita alami jika Raja Ampat hancur. Raja Ampat itu aset global yang nggak bisa diganti. Pendapatan pariwisata berkelanjutan itu justru lebih besar dan bisa terus-terusan. Kita nggak perlu khawatir kekurangan nikel kalau tambang di Raja Ampat dihentikan.
Indonesia itu cadangan nikelnya melimpah ruah. Kita produsen nikel terbesar di dunia loh. Ada banyak wilayah lain di Sulawesi Tenggara, Morowali, Maluku Utara, Pulau Obi Halmahera yang cadangannya nikelnya tuh super besar dan bisa jadi pusat produksi. Kasus Raja Ampat ini harus jadi pembelajaran penting. Kita harus bisa menyeimbangkan antara ambisi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai demi keuntungan sesaat, kita korbankan aset berharga yang nggak tergantikan. Hilirisasi nikel itu penting, tapi harus dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Sementara PT Antam ini kan BUMN. Harusnya Menteri BUMN sama Menteri ESDM tuh bisa lah duduk bareng nyelesain perkara ini. Atau jangan-jangan udah duduk bareng, tapi ngomonginnya malah cuma keuntungannya. Atau apa. Jadi kasus Raja Ampat ini bukan cuma soal tambang nikel, tapi ini soal masa depan alam kita, masa depan surga dunia yang kita punya. Kita semua punya peran loh. Ya contohnya kayak Greenpeace ini. Terus ikutin perkembangannya, share informasi yang benar dan suarakan kepedulian kalian. Tagar Save Raja Ampat itu bukan cuma tren, tapi gerakan. Kalau kalian liburan, pilih destinasi dan operator yang benar-benar peduli sama lingkungan. Kita nggak mau kan kalau anak cucu kita cuma bisa lihat foto-foto Raja Ampat yang indah, tapi aslinya udah jadi lautan lumpur. Dan terima kasih buat Greenpeace yang selalu kritis tentang perhatian lingkungan hidup. Gimana menurut kalian tentang isu ini? Apa yang harus dilakukan sama pemerintah? Coba tulis di komen. See you.